Menteri BUMN Erick Thohir mengaku bertemu dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terkait dugaan Pertamina Patraniaga menjual BBM oplosan kepada masyarakat. Sama Pak Kejaksaan, ya, Pak JA, sebelum ke Magelang jam 11 malam itu, bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan Kejaksaan. Kita hormati. Di Pertamina sendiri tentu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya. Perbuatannya apa, siapa yang bertanggung jawab, tentunya dia dalam lingkup pemeriksaan. Ya. Yang Bapak sampaikan sudah sesuai dengan standar? Ada keterlibatan Bu Ita dan Pak Erick Thohir di kasus Pertamina ini? Belum ada. Ya, ini masih proses penyidikan, masih berjalan. Sudah melakukan periksa? Buat minta keterangan dari Pak Erick Thohir dan Boy, Pak, terkait dengan Pertamina ini. Ya, ini kan semua proses hukum kan sudah ada relnya. Ya, apa yang kita buktikan, perbuatannya apa, siapa yang bertanggung jawab, tentunya dia dalam lingkup pemeriksaan. Yang kalau tidak dalam lingkup itu, tentunya juga penyidik tidak akan periksa. Berarti ya. penegasan ada kemungkinan bisa dipanggil begitu, Pak? Kenapa? Kembali kepada penyidik, nanti disampaikan oleh penyidik. Mengungkap tabir gelap korupsi Pertamina, Erick Thohir, Jokowi, dan lobi-lobi malam yang sangat mencurigakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ, selamat datang kembali di channel ini. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, bahkan mungkin bisa membuat kalian terhenyak. Sebuah tabir gelap korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S, yaitu periode 2018 hingga 2023. Tentu saja, kasus ini bukan sekedar isu biasa, melainkan sebuah mega korupsi yang disinyalir merugikan negara hingga 1.000 triliun rupiah. Bayangkan sob, setiap tahun rakyat telah kehilangan sekitar 193,7 triliun rupiah akibat ulah segelintir orang yang begitu sangat rakus. Namun, apa yang lebih mengejutkan adalah bagaimana kasus ini melibatkan nama-nama besar seperti Erick Thohir, Boy Thohir, kakak si Erick Thohir, bahkan mantan Presiden Jokowi. Mari kita kupas tuntas masalah ini agar kalian bisa memahami betapa seriusnya masalah ini. Bahwa ini dilakukan dengan kerakusan dan berkaitan dengan perusahaan plat merah negara, kita harus betul-betul baca ketentuan undang-undang. Siapa yang bertanggung jawab dan apa kira-kira perannya secara ketentuan undang-undang. Pasal 5, pasal 6, pasal 7 Undang-Undang 19 2023 tentang BUMN sekarang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 1 begitu ya. Menjelaskan ada tanggung jawab kepengurusan dan tanggung jawab pengawasan. Nah, siapa yang bertanggung jawab di dalam kepengurusan? Para direksi. Tapi yang bertanggung jawab penuh adalah pengurus, pasal 5-nya. Lebih hebat lagi kalau kita pahami, siapa yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan BUMN? Pasal 14. Pasal 14 Undang-Undang BUMN yang lama, karena konteks kasus ini lama, yang paling bertanggung jawab pengelolaan ini semua adalah Menteri BUMN. Kebetulan Menteri BUMN sekarang dan Menteri BUMN yang dulu orang yang sama. Dalam konteks pertanggungjawaban pemberantasan korupsi, ini orang jangankan diminta pertanggungjawaban hukumnya, pertanggungjawaban moralnya harus ada, harus mundur. Pertama-tama, mari kita bicara soal Erick Thohir. Tentu saja sebagai seorang Menteri BUMN sejak periode kedua Presiden Jokowi, yaitu antara tahun 2019 hingga 2024, hingga era Presiden Prabowo. Erick Thohir di sini seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga segala aset BUMN. Namun fakta berkata lain. Dalam pusaran mega korupsi Pertamina, di sini Erick Thohir dinilai telah lalai oleh banyak pihak. Bahkan oleh salah seorang pengamat politik dari Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniansah menyebut, Erick Thohir ini sepatutnya layak untuk diusut dan didesak untuk mundur dari jabatannya. Kelalaian Erick sebagai pengelola BUMN di sini pun dinilai telah banyak menyebabkan kerugian negara
yang begitu fantastis. Dan lebih parahnya lagi, di sini pengamat ini menduga bahwa Erick Thohir tidak hanya lalai, tetapi juga menyalahgunakan kekuasaan. Di sini pun publik semakin curiga terhadap Erick Thohir, yaitu ketika nama Boy Thohir yang merupakan kakak kandung dari Erick Thohir pun ikut terseret dalam pusaran kasus ini. Bahkan ada narasi yang menyebut Boy Thohir diduga telah mengatur para pejabat Pertamina, yaitu melalui 2 orang kepercayaannya. Di sini pengamat ini juga menyoroti bahwa jika Erick Thohir tetap dipertahankan oleh Prabowo tanpa pemeriksaan mendalam, maka komitmen pemberantasan korupsi di era Prabowo tidak benar-benar serius. Di sini seolah kasus-kasus korupsi hanya akan menangkap para pionnya, sedangkan otak ataupun mastermind di baliknya seolah terlindungi. Anak buahnya maling habis-habisan 190 triliun. Kalau kerugian keuangan negara yaitu 1 kuadriliun itu dipikirkan apa yang bisa dilakukan, saya tidak terbayang berapa kali pemilu kita bisa lakukan. Kita bisa ganti-ganti presiden gitu ya. Kalau sudah bicara political corruption, pasti tidak sendirian. Tidak mungkin sendirian. Di mana uang 190 triliun itu disimpan? Di sebuah perusahaan gitu ya. Kalau tidak semua orang terlibat, sulit sekali. Jadi untuk menutupi ya, maling besar ini, semua orang harus diupayakan terlibat. Kecuali memang ini mau menutupi berbagai kepentingan hanya untuk sekedar masuknya pemain pengganti agar rampok-rampok baru tetap berkuasa. Tentu saja, bila ini terjadi, pemberantasan kasus-kasus korupsi masih jauh dari kata gemilang. Di sini publik akan menilai pemberantasan korupsi di pemerintahan Prabowo hanyalah omon-omon atau retorika belaka. Semua kita selalu berharap mudah-mudahan ini akan jadi pintu masuk untuk mengungkap kasus yang besar. Kasus Bambu, berharap ini akan terjadi perubahan. Stop di situ saja. Setidaknya hari ini kita tahu. Apakah akan kasus Pertamina ini berlanjut sampai seterusnya? Tapi saya mau mengatakan itu tadi yang saya tanyakan. Gimana melihatnya Menteri BUMN-nya sudah bertemu dengan Jaksa Agung? Bagaimana melihatnya tiba-tiba Menteri SDM-nya mengatakan nggak ada itu namanya oplosan? Bagaimana melihatnya ketika kita melihat DPR-nya justru melakukan sidak dan mengungkap bahwa nggak ada yang namanya oplosan di tengah kasus ini sedang diselidiki? Elit-elit politik seperti mengingkari bahwa terjadi praktek yang disebut dengan oplosan itu. Lalu kita di tengah itu berharap ini akan naik kasusnya. Bagaimana pintu Pertamina ini dijadikan perubahan besar di era Pak Prabowo? Mohon maaf. Kita mendengar kasus tadi, ada menteri yang angkat adiknya dari staf ahli, ditegur presiden nggak? Dalam belum lagi kasus yang berhubung dengan impor gula, impor apalagi itu minyak apa yang mengakibatkan harga minyak goreng kita naik pada saat itu, apakah itu akan dituntaskan atau tidak? Kalau masalah kecil ini saja Pak Prabowo nggak berani menegur menterinya, maka itu yang saya sebut macannya Pak Prabowo itu tinggal di podium, beliau jalan kemana-mana. Jadi setiap beliau pidato itu kelihatan macan, tapi turun dari podium itu selesai juga lah macannya itu. Terima kasih. Dan tidak berhenti sampai di situ. Baru-baru ini ada cerita menarik tentang pertemuan rahasia antara Erick Thohir dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang terjadi pada Sabtu 1 Maret 2025 malam. Pertemuan ini pun terjadi tak lama setelah Kejagung resmi merilis surat penahanan tersangka korupsi minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Di sini publik pun langsung berspekulasi, apakah ada lobby-lobby yang dilakukan oleh Erick Thohir untuk menyelamatkan dirinya? Apalagi setelah Kejaksaan Agung kemudian membantah tuduhan publik atas keterlibatan Erick Thohir dan Boy Thohir dalam kasus ini. Tentu saja, atas pernyataan Kejagung ini, banyak pihak pun lalu meragukan transparansi proses hukum atas penindakan kasus ini. Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia atau UII, Profesor Muzakir, bahkan menyebut bahwa tindakan Jaksa Agung bertemu dengan Erick Thohir ini di tengah penyidikan kasus korupsi Pertamina
bisa dianggap sebagai pelanggaran kode etik berat. Dan menurutnya, jika benar ada lobby-lobby, maka di sini Jaksa Agung harus mengundurkan diri karena sudah tidak layak untuk dipercaya oleh masyarakat. Memang sih, di sini Erick Thohir seharusnya diperiksa. Kenapa? Karena sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang BUMN, Menteri BUMN adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas pengelolaan BUMN. Jadi di sini, meskipun aliran korupsi ini terjadi di tubuh Pertamina, akan tetapi Erick Thohir tentu tidak bisa lepas tangan begitu saja. Dan bukan hanya Erick Thohir, di sini publik juga menilai bahwa mantan Presiden Jokowi tentu juga harus diperiksa. Lalu bagaimana tanggapan Jokowi ketika ditanya tentang kasus ini? Seperti biasanya, Jokowi pun terkesan cuci tangan. Dirinya pun mengatakan bahwa jika ada kecurigaan, pasti sudah ditindak sejak dulu. Benarkah demikian? Seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi, dicek, diberi kelayakan untuk dijual oleh Lemigas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tapi ya apapun namanya penyelewengan itu bisa aja terjadi. Ya. Di 5 tahun itu tidak ada kecurigaan terkait blending. Ya kalau ada kecurigaan sudah digebuk dulu. Karena faktanya kasus ini terjadi di bawah kepemimpinan Jokowi, yaitu antara tahun 2018 sampai tahun 2023. Lalu bagaimana mungkin seorang presiden tidak mengetahui praktek-praktek korupsi yang terjadi di salah satu BUMN terbesar di Indonesia? Jadi wajar jika publik pun mulai curiga bahwa Jokowi memang sengaja menutup mata demi kepentingan politik. Bahkan ex-wakil ketua umum Partai Gerindra, Arief Puyono pun menyebut Jokowi sebenarnya tahu kasus ini. Hanya saja menurutnya, orang-orang yang terlibat adalah merupakan bagian dari barisan pendukungnya, yaitu saat Pilpres 2019. Tentu saja pernyataan Arief Puyono ini sangat wajar, karena kita semua tahu, di era Jokowi, kasus-kasus korupsi memang seolah-olah dijadikan alat sandera atas langgengnya kekuasaan. Dan di era rezim Jokowi lah, kasus-kasus korupsi begitu merajalela. Hampir semua sektor terjadi korupsi. Bahkan kasus korupsi Pertamina ini saat ini menduduki klasemen sementara kasus-kasus korupsi di era Jokowi. Di sini total kerugian negara akibat korupsi ini bila ditotal telah mencapai 1.000 triliun rupiah. Di sini pun masyarakat seolah dibodohi, membeli Pertamax seharga Pertalite, membeli BBM RON 92 tapi berkualitas RON 90. Dan imbas dari manipulasi oplosan ini, Direktur Ekonomi Selyos Nailul Huda di sini telah memperkirakan bahwa kerugian masyarakat mencapai 47 miliar per hari atau sekitar 17,4 triliun per tahun. Dan ini tentu bukan nilai yang kecil. Dan kasus-kasus korupsi ini adalah pengkhianatan terbesar di pemerintahan Jokowi terhadap rakyat Indonesia. Sobat RJ, inilah realitas yang harus kita hadapi. Korupsi bukan hanya soal angka-angka fantastis, tetapi juga tentang ekonomi rakyat yang terus tertindas. Di era Jokowi, rakyat pun telah dininabubukkan dengan infrastruktur dan bansos, tapi utang negara meroket. Kasus-kasus korupsi pun semakin melejit. Dan tentang Erick Thohir, Kejaksaan Agung pun seharusnya memeriksa orang ini. Presiden Prabowo pun sepatutnya juga harus memecat Erick Thohir, karena kita semua tahu di era Erick Thohir, perusahaan-perusahaan BUMN bukan hanya Pertamina banyak mengalami kerugian. Kasus-kasus korupsi pun banyak terjadi di semua BUMN. Dan itu pun kalau Pak Prabowo benar-benar serius ingin menata negara dengan baik. Dan bagaimana pendapat kalian akan hal ini? Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.